Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Saya tidak lelah-lelahnya, tidak capek-capeknya mengingatkan teman-teman mahasiswa, mengingatkan kepada masyarakat bahwa kita ini harus 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Mudah-mudahan COVID-19 ini tepat berlalu dari negara kita ya. Jadi kita bisa hidup normal kembali. Pertemuan ketiga berbicara tentang ulasan isi berita. Kira-kira isi berita itu apa aja? Minggu lalu kita berbicara tentang pemahaman tentang jurnalistik, tapi hari ini kita berbicara tentang ulasan isi berita. Nah, ini adalah pengertiannya ya. Pengertian berita itu secara sosiologis berarti adalah semua hal yang terjadi di dunia ya. Bukan hanya di Indonesia tetapi terjadi di seluruh dunia. Itu adalah berita. Doug Newson dan James Award adalah seorang pakar dari London, Inggris, mengungkapkan dalam bukunya Media Writing News for the Mass Media, mengungkapkan berita bahwa apa saja yang ingin dan diketahui oleh orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat yang ditulis dalam konteks berita media cetak maupun dalam konteks berita media televisi. Itu adalah pengertian sebuah berita. Sementara itu, Dan M. L. Spencer, dia juga mengungkapkan bahwa dalam bukunya News Writing, bahwa berita adalah suatu kenyataan atau ide yang benar yang dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca. Jadi, ini dia pentingnya bahwa penulisan headline yang menarik, judul, sehingga banyak orang ingin membaca. Bikin judul yang menarik ya, sehingga orang ingin membaca. Nah, harus pinter-pinter membuat tulisan lapangan yang menarik untuk dibaca oleh masyarakat. Yang ini adalah beberapa produk jurnalistik. Produk jurnalistik itu meliputi surat kabar, tabloid, majalah, buletin radio, televisi, dan juga media online. Akan tetapi dalam konteksnya surat kabar, tabloid, majalah, buletin digolongkan dalam 3 kelompok besar. Apa aja? Yang pertama ada berita, ada opini, ada iklan. Nah, ini adalah contoh kalau saya katakan kalau berita itu harus mengandung unsur 5W plus 1H. Tetapi dalam konteks penulisan opini, nanti akan dibagi-bagi lagi. Opini itu ada yang namanya editorial, tajuk rencana, terus penulis surat pembaca, ya macam-macam lagi adalah artikel, itu adalah opini. Makanya harus ada pembedaan. Orang yang bisa menulis opini sudah pasti bisa menulis berita, tetapi orang yang menulis berita belum tentu bisa menulis opini. Nah, yang ketiga dalam konteks surat kabar ada iklan, biasanya ditulis dalam konteks yang namanya editorial. Ya, ini adalah jenis-jenis berita. Teman-teman harus perhatikan. Ini adalah biasanya akan ada di tugas, ya. Bahwa jenis-jenis berita itu pertama ada straight news report, yaitu laporan langsung mengenai suatu berita. Contohnya adalah siaran langsung bom Tamrin ya. Jadi dalam konteks ini berita yang memiliki nilai penyajian objektif tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan. Biasanya ditulis dengan unsur-unsur yang dimulai dengan what, who, when, where, why, dan who yang tergabung dalam konteks 5W plus 1H. Ini adalah jenis berita straight news report. Jenis berita berikutnya ada yang namanya depth news report, yaitu reporter, wartawan, ataupun jurnalis. Dia itu menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Contohnya adalah liputan lapangan penulisan berita tentang corona, ya, ditulis dengan depth news, ya. Dia mengamati dulu, setelah mengamati ditulis dalam konteks berita, ya. Kalau tadi straight news langsung dia disaring dulu kira-kira mana yang bisa dituliskan, itu adalah depth news report. Yang berikutnya ada yang namanya feature story. Feature story diartikan penulis, wartawan menyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya penulis dan humor daripada pentingnya sebuah informasi yang disajikan. Contohnya adalah pemberitaan kuliner makanan. Kuliner makanan itu biasanya disajikan dalam media koran di halaman terakhir, sedangkan di media TV biasanya di akhir pemberitaan. Tetapi pemberitaan kuliner ini sekarang karena sukses dijadikan sebagai program acara televisi. Dianggap sukses, pasti sukses karena banyak yang nonton ya, karena kedatangan banyak iklan. Itu adalah salah satu bentuknya.
Yang berikutnya ada yang namanya editorial writing, yaitu adalah pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita penting yang mempengaruhi pendapat umum. Contohnya adalah penulisan berita editorial. Penulisan berita editorial ini biasanya ditulis oleh siapa? Yang ditulis oleh dewan redaksi. Dewan redaksi sebelum menulis sebuah editorial, biasanya dia mengadakan yang namanya rapat redaksi. Rapat redaksi ini mengacu pada headline yang akan ditulis. Nah, itu adalah salah satunya. Contohnya adalah berbicara tentang corona, berarti dia harus menulis dalam editorialnya di halaman kedua tentang asal-usul corona, pakar-pakarnya, apa aja yang harus disiapkan, langkah-langkah apa aja yang harus disiapkan. Itu adalah editorial writing. Bagaimana dengan comprehensive news? Yaitu adalah laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh, ditinjau dari berbagai aspek. Nah, contohnya adalah seorang wartawan yang menulis berita tentang corona. Bahwa corona itu berdampak kemana aja? Kesehatan, ya, ekonomi, keuangan, bahkan ke pendidikan. Pendidikan itu merubah cara orang yang selama ini belajar tatap muka, tapi menggunakan media pembelajaran online. Bukan hanya mahasiswa, tetapi siswa pun mengalami pembelajaran secara online. Itu adalah berbicara tentang comprehensive news. Yang berikutnya ada yang namanya interpretive report. Interpretive report itu adalah memfokuskan sebuah isu, masalah atau peristiwa kontroversial. Laporan interpretif biasanya dipusatkan untuk menjawab pertanyaan mengapa. Misalnya contoh adalah pemberitaan pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta berimbas pada banjir. Ini adalah judul dan pemberitaan. Secara tidak langsung ini akan bagus, hanya beberapa jam kita dari Jakarta ke Bandung. Tetapi ternyata pembangunan tersebut berdampak pada sebagian masyarakat mengeluhkan terjadinya luapan air banjir karena tidak kurangnya resapan. Itu adalah satu bentuknya. Yang berikutnya ada yang namanya depth reporting, yaitu laporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap, dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal dan aktual. Contohnya apa? Penulisan berita majalah. Karena tadi saya jelaskan lagi ya, majalah itu lebih banyak berbicara tentang investigasi, lebih mendalam, lebih luas. Makanya cara kita membuat depth reporting itu banyakin pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu ya. Jadi hasilnya juga akan terungkap. Contohnya adalah Media Tempo itu adalah cara menulis majalahnya menggunakan depth reporting. Jadi hasil investigasinya mendalam dan juga menyeluruh. Nah, ini salah satu penulisan berita depth reporting. Kalian bisa melakukan itu secara tajam, lengkap, utuh tentang suatu peristiwa yang akan disampaikan kepada masyarakat ataupun pembaca. Yang berikutnya ada investigative reporting, yaitu berita memusatkan pada masalah dan kontroversi. Ya, contohnya adalah seorang wartawan saat memberitakan tentang penulisan berita kasus bakso tikus, dia harus menyampaikan kepada masyarakat. Jangan nanti orang berpikir bahwa bakso itu berasal dari tikus, padahal itu hanya oknum aja yang ingin mencari keuntungan besar, ya. Tapi banyak kok bakso-bakso yang jujur gitu ya. Ini hanya oknum aja. Nah, itulah yang akan ditulis oleh wartawan untuk menyampaikan kebenarannya gitu ya. Sebuah fakta mengenai keresahan masyarakat dengan yang namanya bakso tikus ya. Itu terjadi terdahulu. Nah, ini adalah cara penulisannya menggunakan investigative reporting. Jadi teman-teman bisa bebas menuliskan apa aja yang kira-kira masyarakat lebih kemana cara menulisnya. Ini adalah latihan ya. 1. Carilah sebuah berita koran, lalu tentukan unsur 5W plus 1H. Ini agak tipu ya, 1H, bukan 1H2 tapi 1H ya. Jadi kalian cari itu korannya. Yang kedua, dari koran tersebut termasuk ke dalam jenis berita apa? Tadi udah dijelasin ya. Kira-kira teman-teman pilih beritanya dia masuk dalam kategori pemberitaannya yang mana. Sudah saya jelaskan di awal kepada teman-teman semuanya. Kalau yang memperhatikan secara detail pasti akan tahu jawabannya. Itu salah satu bentuknya. Koran-koran tersebut jangan lupa jangan dibuang, minimal kalian punya 1 koran, karena beberapa materi ke depan kita akan lebih banyak berbicara tentang praktek yang arah kiblatnya berbicara tentang di media cetak ya. Jadi jangan ada alasan, Pak kenapa nggak online, kita cetak aja ya. Mungkin itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih buat partisipasinya ya.
Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat, tetap semangat mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.